Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan di mana Ustadz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan dan kewalahan melawan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet Kristen Indonesia menjelaskan kepada Ustadz Juma dan kawan-kawannya ya tentang bagaimana keselamatan itu yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan kawan-kawan Ustadz Juma mereka marah dan tidak mau terima dengan pernyataan dari apologet Kristen tentang ketuhanan Yesus. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi ini dan mari kita cerdas dalam memberikan komentarnya. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman itu adalah kekuatan, kecerdasan itu daripada Allah. Jadi jangan mendefinisikan firman. Jangan menyempitkan firman itu perkataan. Kalau Anda yang Anda maksud firman itu kan perkataan Allah kan. Kalau kita tidak. Loh, ini logika yang mau dipakai yang seperti apa nih, Bang? Kan firman itu salah satu daripada pribadi Allah. Jadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya nyimak dulu. Ya, silakan. Tadi beliau sampaikan selalu mengatakan orang yang mendapatkan Roh Kudus. Saya kan tanya secara bahasa roh itu apa, kudus itu apa, secara bahasa supaya kami mengerti gitu loh. Roh Kudus itu seperti apa? Apakah sama yang kami pikirkan atau berbeda yang Bang Laskar pikirkan gitu loh. Nah, ini kan nggak nyambung nanti. Kalau disebut roh, ya Bang ya. Kalau di dalam kami ini roh itu semacam nyawa, Bang, atau boleh dikatakan setiap manusia itu diberikan roh, ya kan, diberikan roh untuk dia hidup, Bang. Nah, sedangkan kudus itu inti daripada kesucian roh itu sendiri gitu loh. Jadi apa kaitannya disebut tadi roh itu katanya rohnya Allah gitu loh, yang masuk padahal roh itu secara langsung adalah apa yang dimiliki seorang makhluk gitu loh, Bang, seorang hamba gitu loh, Bang. Jadi mustahil Tuhan itu memiliki roh. Makanya kita luruskan dulu roh itu apa. Abang gitu katakan mustahil itu sesuai dengan keimanan Abang, tapi Abang nggak boleh memaksakan apa yang Anda imani. Kita di sini berbicara logika, bukan iman saja, Bang. Kita kan bernarasi. Nggak selamanya, Bang, logika kita yang kita gunakan dalam beriman. Ya sudah. Kalau Anda imani Tuhan saja pun itu nggak ada diskusi berarti. Nggak ada diskusi berarti. Kalau semua dengan keimanan ya Anda percayai seperti itu ya seperti itu. Maksud kita di sini ada diskusi. Terus keberadaan Tuhan, Abang bisa pakai logika Abang nggak dengan Gimana dulu lah sekarang? Dengan logika Anda dulu ngerocok. Jelaskan dulu keberadaan Tuhan. Jelaskan dulu keberadaan Tuhan dengan logika. Begini Ustaz ya, Ustaz Abu bentar. Oke. Jadi begini, dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 24 Tuhan itu roh. Nah, di dalam Lukas 4 nomor 18 dikatakan Yesus itu Tuhan karena ada roh di dalam dirinya. Berarti Tuhan faktor pertama ada di bumi. Oke? Nah, di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan, tapi saya nggak masuk di situ. Sekarang Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal semala-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini bukan cuma Yesus Tuhan. Kalau ditarik bahwasanya di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, yaitu roh. Berarti bukan cuma Yesus, sesuai dengan Kejadian 6 nomor 3, Bung. Makanya data-data ini, data-data Anda, benar apa dikatakan Tuhan yang benar? Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka itu sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Ah, ini Kejadian 6 nomor 3 jelas loh. Berfirmanlah Tuhan, rohku atau roh darinya sebenarnya itu. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Nah, kalau dikatakan roh itu yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan, berarti pada waktu Yesus belum ada juga banyak kali Tuhan, ribuan sampai sekarang ini pun. Kalau dikatakan Tuhan itu roh, Bung, gitu poinnya. Mungkin kita lanjut kepada Bro Najma. Saya sapa dulu ya. Diam dulu lah. Saya dengar suaranya ini sakit kali telingaku. Diam dulu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Para guru saya ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Kita tanya aja dulu, kita rame-rame mendengarkan saudara kita Laskar Kristus ini. Di mana dalilnya bahwa Tuhan itu adalah roh? Coba kita dengarkan dulu. Silakan, Bang. Silakan Laskar, buka mic-nya Laskar. Laskar, mic-nya dibuka. Bang Santo, sebelum ke Laskar ini si Tiron dengan Bang Leor. Leor ini Kristen apa Islam? Biar tahu kian kan? Santo, sebelum ke Laskar ini. Aduh. Islam kan turun ini biar slotnya ada selanjutnya. Oh ya Islam. Ya, Bang Leor Kristen apa Islam, Bang? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bang Leor ini Islam apa Kristen? Kalau nggak apa nanti saya turunkan juga ya. Ya silakan lanjut Laskar. Dari tadi congor kau tutup. Oke, saya bacakan. Kakak juga nggak bisa jawab, makanya kakak belum baca. Diam lah kau, jawab aja lah kau. Nah, bentar ya. Ya, Yohanes 4 itu, Bunda. Ya, coba. Silakan, Bang, silakan. Ya, kita mulai dari kitab Kejadian.
Oke. Kejadian 1 ayat kedua ini pembuktian bahwa Allah itu adalah roh. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Oke. air. Kemudian di 1 Yohanes. Itu aja dulu, itu aja dulu, ayat Bang. 2. Itu aja dulu, Bang. Iya, Saya bantah dulu. satu lagi saja. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Oke. Satu aja dulu ya. Ya teman-teman kita saksikan ya. Kejadian 1 nomor 2. Di situ bahasa Ibraninya adalah Ruah Elohim yang diterjemahkan kemudian Roh Allah kan gitu ya. Jadi di situ diceritakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Ruah Elohim, Roh Allah melayang-layang katanya. Jadi di sini dikatakan bahwa dimaknai bahwa Allah itu adalah roh. Padahal di sini menjelaskan bahwa Ruah Elohim artinya udara atau oksigen. Oksigen milik kepunyaan Allah itu kemudian melayang di atas permukaan air. Nah, mana buktinya? Kita lihat di dalam kitab Ayub 27. Ayub 27 itu sama. Di sana dikatakan juga Ruah Elohim. Nah, kenapa dikatakan Ruah Elohim? Karena Ruah Elohim itu memang identik dengan itu adalah angin atau udara. Ayub 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku, Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Ini bahaya ini. Kalau Ruah Elohim itu diartikan Tuhan, berarti Tuhan ada di lubang hidung. Karena di Kejadian 1 nomor 2, bahasa Ibraninya Ruah Elohim. Ayub 27 nomor 3 juga sama, Ruah Elohim. Artinya bahwasanya kalau Ruah Elohim itu adalah Tuhan, maka Tuhan berada di dalam lubang hidungnya Ayub. Coba, Ruah Elohim. Yang betul adalah Kejadian 1 nomor 2 itu tidak bercerita tentang hakikat Tuhan. Kejadian 1 nomor 2 itu bercerita tentang ciptaan Tuhan berupa oksigen, berupa udara, berupa angin. Orang Yahudi yang mempunyai kitab juga mengartikan Ruah Elohim itu angin, udara atau oksigen. Selama napasku masih ada padaku dan Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku, bla 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 dan seterusnya, maka diartikan Ruah Elohim itu adalah angin. Itu salah, gugur. Silakan Anda tunjukkan lagi di mana dalilnya bahwa Tuhan yang disembah para nabi itu adalah Iya, roh. jadi itu Silakan. terserah mulai ya Bang Zuma ya. Kau mau menafsirkan seperti apa kitab Ayub maupun juga kitab Kejadian ini. Tetapi itu jelas dikatakan dari bawah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Oke. kalau tidak cukup itu banyak. Silakan. Itu sudah gugur tadi, Bang. Itu sudah gugur. Enggak kok. Enggak. Ruah Elohim itu apa? Gugur Ruah bagaimana? Elohim itu udara. Loh, Terus kenapa Ruah dikatakan Elohim, roh itu melayang-layang di atas permukaan air? Ruah Di atas Elohim roh Allah 27. dikatakan. Saudara, Ayub 27 nomor 3 Ruah Elohim di dalam lubang hidung itu apa? Itu konteks yang ada di Ayub itu berbeda lagi nanti penjelasannya. Jangan kita pikir- Kenapa bisa berbeda? Bahasanya Ruah Elohim. Berarti kalau Anda mengatakan roh adalah Allah, berarti Anda harus mengartikan Tuhan Anda itu ada di lubang hidungnya Ayub. Kenapa jadi melayang-layang? Tuhan melayang-layang itu apa? Siapa yang mengajarkan Anda Tuhan melayang-layang? Itu gugur. Silakan Anda tunjukkan dari lagi yang lain. Bahwa Allah itu adalah Tuhan itu adalah roh, itu di mana dalilnya? Silakan. Ada banyak Bang. Ya, silakan. Tadi yang tadi gugur, silakan. Apapun yang saya mau sampaikan. Tadi di 1 Yohanes 4 ayat 2 juga. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Jadi Allah itu adalah roh Di dalam mana? Di mana itu tertulis? Di mana itu? Di 1 Yohanes 4 ayat 2. Oke. Di situ dikatakan apa nomor satunya? Waspadalah, ujilah kepada roh. Sebab nabi palsu. Nah, lagi-lagi roh identik dengan nabi. Makhluk. Ayo, yang semangat. Mana? Tunjukkan dalilnya roh itu adalah Tuhan. Di mana? Anda menafsirkannya sesuka Anda jadi. Loh, tadi yang dikatakan nomor satunya apa? Itu kan Waspadalah, ujilah kepada setiap roh, apakah itu dari Tuhan atau dari setan. Sebab nabi-nabi palsu, tuh, pengajar-pengajar palsu artinya roh. Kalau dia nabi palsu berarti roh setan. Kalau dia nabi benar berarti roh Elohim. Berarti roh identik dengan nabi. Ayo, gugur lagi, silakan. Tidak ada yang gugur, Gugur lagi. Roh yang dimaksud di situ adalah makhluk. Roh yang dimaksud di situ adalah makhluk, bukan Tuhan. Nabi yang dimaksud di situ. Silakan. 2 gugur. Yang ketiga, silakan. Nah, tidak ada yang gugur. Yang ketiga, silakan aja dengan doktrin Anda. Silakan aja. Yang penting. Banyak lagi yang menyatakan. Satu lagi, tunjukkan. Yang jelas menentukan, menjelaskan. Semua juga Anda akan gugurkan. Kalau data yang jelas itu seperti misalnya Yesaya 26 nomor 4, sebab Tuhan Elohim adalah gunung batu yang kekal. Nah itu bisa Anda jadikan sebagai dasar. Tuhannya Kristen itu adalah batu. Bisa. Karena di situ dijelaskan sebab Tuhan itu adalah gunung batu yang kekal. Nah itu bisa. Tapi ini yang tadi, Ruah Elohim melayang-layang, tidak sedang mendefinisikan bahwa roh itu adalah Elohim, tidak. Gugur. Satu lagi, habis itu saya serahkan kepada guru saya yang lain. Satu lagi, silakan. Tidak ada satupun yang gugur. Cuman Iya, silakan dengan otak Anda, silakan. Saya hargai itu doktrin Ya, Anda, saya juga silakan. menghargai seperti apapun Anda. Makanya saya minta satu data lagi, silakan. Biar kutunjukkan bahwa yang Anda sembah itu adalah hantu, silakan.
Saya mau kasih tunjuk juga Anda kan akan menyangkalnya. Saya akan tunjukkan bahwa yang Anda sembah itu hantu, setan, iblis dengan dalil, Kristen menyembah setan. Saya akan tunjukkan dalilnya. Dia disaksikan banyak orang. Saya buktikan kalau gitu. Saya buktikan ya. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara. Sabar dulu. Bahwa yang kami sembah itu adalah setan dan hantu. Makanya saya buktikan. Nanti setelah saya buktikan, saya pertanggungjawabkan dulu. Saya pertanggungjawabkan dulu perkataan saya bahwa Kristen menyembah setan, baru Anda bantah. Oke? Kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu di situ bahasa Yunaninya adalah pneuma. Oke? Jadi dikatakan di sana bahwa mereka terkejut sebab mengira melihat hantu. Nah, kita lihat di dalam bahasa Yunani bahwasanya yang disebut hantu di sana adalah pneuma. Kalau kita berbicara mengenai pneuma, berarti kita berbicara mengenai apa yang disembah oleh saudara-saudara Kristen. Dikatakan begini. Sukaristakan kai popitikan kenopisan oti editan ena pneuma. Nah, pneuma ya kan? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah pneuma. Anda mau lari kemana? Theos itu adalah pneuma. Pneuma di dalam Lukas 24:37 artinya hantu. Di dalam Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah pneuma. Berarti Theos itu adalah hantu. Berarti Kristen penyembah hantu. Ini dalil. Sudah saya tanggapi. Ya, silakan. Ini dalil. Ya, oke. Silakan. Ya, jadi Lukas 24 ayat 37 itu tadi, Abang tadi dan bacakan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi ini kebiasaan burukmu ya Bang ya. Kau mengambil ayat-ayat yang cocokkan. Ketika kau berupaya untuk menarasikan bahwa yang kami sembah itu adalah hantu, maka kau mencari ayat-ayat di mana ada tertulis kata hantu. Padahal konteks ini, pembicaraan ini ketika Yesus telah bangkit dan di 38 kan dikatakan akan tetapi begitu. Itu di 37 tadi ya. Sekarang di 38 ya lanjutannya akan tetapi. Ya, akan tetapi hantu, inilah aku, ini tanganku, ada apa dengan kalian? Sentuhlah aku, rabalah aku, sebab hantu tidak berdaging, tidak bertulang kan? Udah tahu itu. Kan? Dia kan menunjukkan bahwa dia bukan hantu. Bukan itu yang jadi permasalahan. Bukan itu yang jadi permasalahan. Sekarang Anda baca Yohanes 2 nomor 24. Baca. Baca dulu Yohanes 4 nomor 24. Baca dulu baru Anda sanggah. Baca dulu. Baca. Oteos enai pneuma. Bukan hantu itu ada. Saya ulang, Oteos enai pneuma. Kai opoyes ton, laput pretai ton, lapre me pema kai ai leti ai. Aja Bang, ada bahasa Indonesianya, ngapain Bang pakai bahasa yang aneh? Ya supaya Anda itu tidak disesatkan. Kalau selama ini Anda menyembah setan, lucu ente itu. Kitab Anda itu bahasa Yunani. Di dalam Yunani. Bukan Anda sok pintar Yunani. Bukan. Pendetamu lebih pintar Yunani, tapi dalam hati. Di dalam kitab Anda, Yohanes 4 nomor 24 jelas sekali, Theos itu adalah hantu. Gimana sih? Terus korelasinya dengan ayat tadi apa? Lah, Yesus dikira hantu. Tetapi ayat berikut menjelaskan bahwa dia hidup, dia bukan hantu, makanya mereka sentuh. Bukan bukan itu hantu. yang jadi permasalahan, permasalahannya. Yang jadi permasalahan. Inilah kalau otak orang tidak disunat, otaknya tertutup sama kulup. Bung, hantu di sana original teksnya adalah pneuma. Pneuma artinya hantu atau roh halus. Ngerti enggak sampai situ? Bukan masalah Yesusnya. Yang kita maksud di sini adalah nomor 24 dari Yohanes 4. Narasi Anda sekarang sudah berbeda lagi. Tadi Anda mau membuktikan dari Lukas. Saya buktikan Tuhan Anda hantu. Apa sih orang ini? Anda bernarasi bahwa kami menyembah hantu dengan membawa Lukas. Kemudian saya sampaikanlah ayat berikut. Coba pasang kupingmu dulu. Jangan cuman lebih besar mulutmu daripada kuping. Dengarkan kupingmu baik-baik ya. Di dalam Lukas 24 nomor 37 ya, saya pelan-pelan. Di dalam Lukas 24 nomor 37 Yesus di sana disangka pneuma. Yesusnya oleh murid-muridnya dikira pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Murid-murid menyangka Yesus itu pneuma. Itu. Nah, berarti Yesus dikira hantu, pneuma. Sedangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 sembahanmu disebut pneuma. Theos itu adalah pneuma. Apa itu artinya? Theos itu adalah hantu. Kok nggak ngerti? Yesus dikira hantu. Memang bukan hantu. Berarti pneuma artinya hantu. Kalau begitu, Theos adalah pneuma sama dengan Theos adalah hantu. Sedangkan itu kamu kan hanya persamaan kata hantu dan roh di dalam Alkitab itu mereka samakan. Tetapi jangan Anda mengatakan hantu itu maknanya adalah roh-roh yang jahat. Karena kan kalau kita
Lucu Kita, ente itu. kalau kita mengatakan Berarti Anda hantu, sudah kita mendekati. katanya kan roh jahat. Berarti Anda sudah mendekati paham ya. Jadi Anda sudah paham bahwasanya pneuma itu artinya Ayat hantu. awalnya menggiringnya ke situ, tetapi Ya, yang dimaksud dalam Alkitab, Oke, baik bagus. menggunakan kata roh maupun Bagus. Berarti Anda sudah itu roh jahat sudah yang dimaksud hampir. seperti itu. Berarti Anda Karena sudah itu membawa bahaya. Berarti Anda sudah hampir sampai kepada poin Bukan. kebenaran. Anda sedikit lagi waras. Anda Oke? sudah tahu cara berpikir Anda. Anda sudah sedikit lagi waras berarti kalau begitu. Artinya Anda sudah ada peningkatan ya. Anda sudah masuk kepada level sedikit meninggalkan kegilaan selama ini menyembah hantu. Sudah bisa ganti nanya, bertanya nggak? Sabar dulu. Jadi jelas Oke. ya. Jadi jelas Ya, ya bahwa pneuma mau Anda bolak-balik, mau Anda lilit lidah Anda sampai ke neraka atau Anda lilit sampai 2 hari sebelum kiamat. Pneuma artinya hantu atau makhluk halus. Tidak pernah Tuhan itu hantu, tidak pernah Tuhan itu roh, tidak pernah itu Tuhan makhluk halus. Yang kamu sembah jelas-jelas tertulis pneuma. Berarti Kristen penyembah pneuma sama dengan Kristen penyembah makhluk halus. Paham sampai sana? Udah? Sudah paham bahwa kamu itu penyembah makhluk halus? Kami menyembah roh seperti apa ya? Iya, roh Anda itu tulis apa? dalam Yohanes Roh itu 4. apa? Roh itu dalam bahasa Yunani. Dengar dulu, Roh itu bagaimana dalam bahasa Yohanes Yunani 4. apa? Yohanes 4 ayat roh dalam 24, bahasa Yunani Allah itu apa? roh. Allah itu roh. Ya, roh dalam Tetapi- bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani roh apa? Nggak ada kaitannya itu dengan dalam bahasa Yunani-nya kan? Saya tanya, kitabmu itu dari bahasa Yunani. Jangan Anda lupa ingatan. Karena memang orang-orang Roma Yunani penyembah roh-roh. Kau jangan lari dari asal usulmu. Jangan lupa cangkang kamu. Ya, kulitmu itu dari Roma. Sekarang kalau di dalam kitabmu sudah mengatakan Tuhanmu adalah roh, jangan kau nangis. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Roh dalam bahasa Yunani pneuma. Pneuma artinya apa? Makhluk halus. Oke? Berarti selama ini kamu menyembah makhluk halus. Makhluk halus itu ada Sinonim malaikat. daripada roh Ada- itu adalah makhluk halus. Tetapi Bagus. Anda jangan Pintar. Jangan Tuhan Anda kan roh. maupun roh itu menjadi Roh. makna yang tidak baik, makna negatif, bukan seperti itu. Oke. Anda Sekarang jangan saya tanya. mengirim makna roh, Sekarang makhluk halus itu coba, sebagai roh jahat, nggak bisa seperti itu. coba kamu definisikan roh adalah. Saya mau definisikan pun juga Anda nanti juga akan punya definisi sendiri sesuai Enggak. Anda. Jangan pakai jurus pendeta kalau ditanya. Oh, bukan Jawab aja. itu. Roh adalah. Nggak ada penting itu. Sekarang yang saya tanya sudah bisa nggak ganti bertanya. Saya sudah Roh adalah kesimpulan kan? Kesimpulannya adalah roh adalah bla bla bla. Silakan. Habis itu Anda bertanya 1000 pertanyaan. Silakan. Biar semua orang tahu bahwa Kristen itu penyembah makhluk halus. Roh adalah. nggak apa-apa. Anda mau mengatakan penyembah halus, nggak apa-apa. Yang pasti- Jangan menyerah begitu. Kita ini diskusi ilmiah. Roh adalah jawab. Supaya yang lain yang masih bisa waras sadar, oh selama ini kita menyembah makhluk halus ternyata, kan gitu. Nah, sebagai wakil dari mereka. Mau Anda menyinonimkan dengan makhluk halus nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya silakan Anda katakan roh adalah simpulan kan, habis itu Anda masuk bertanya 1000 pertanyaan. Silakan. Roh adalah. Kok malu dijawab? Roh itu ya sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Tidak kayak gitu. Supaya Anda masuk bertanya ke saya. Kan saya sudah katakan. Roh adalah- nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Bukan itu, kentutmu juga nggak bisa dilihat. Jangan sampai ku bilang Tuhanmu kentut. Ya, saya tanya samamu pakai ilmiah. Kita diskusinya itu yang masuk akal, yang rasio itu seimbang antara akal dan apa yang tertulis di dalam kitab yang Anda anggap suci. Roh adalah jawab. Sebelum Anda bertanya 1000 pertanyaan. Nanti teman-teman hitung pertanyaan pertama, kedua, ketiga sampai mulut Anda robek bertanya. Silakan. Roh adalah Tadi kan sudah jawab. Berkali jawab. apa? Roh adalah, ini kan Tuhanmu nih. Tuhan saya, Tuhan Kristen adalah roh. Sedangkan roh definisinya adalah, supaya kita dapat kesimpulan gitu. Silakan. Terserah Anda mau memaknainya seperti apa. Gimana kita itu mau roh. diskusi dengan orang yang terserah? Gimana ini? Nanti kalau kau bertanya, jawabnya saya terserah gimana? Gak bagus kan? Kita mewakili banyak orang. Ketika saya tanya, definisikan roh itu sebagai kesimpulan bahwa Kristen itu menyembah roh. Roh adalah, silakan. Sudah, dari saya sudah jawab. Jangan bergeser house. Ya Sampai sudah, dia. menurutmu apa? Jangan saya, karena saya tidak menyembah roh. Saudara yang baru. Tapi Ya, roh adalah. terus mau bagaimana coba? Saya sudah Enggak, jawab. roh, kamu belum jawab. Kamu belum jawab. Sudah, Roh saya sudah jawab tadi. Saya sudah roh jawab. adalah Sesuatu yang roh. Sesuatu apa? Roh adalah. Roh, saya tadi roh sudah adalah. jawab ini yang mute saya ini kurang kerjaan ya. Roh adalah, silakan. Roh adalah. Jangan Tadi saya sudah jangan jawab. gitu, Sesuatu teman-teman. yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Oke, berarti Tuhanmu setara dengan kentut. Gitu ya? Ya.
Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Begitu. Kentut berarti ya. Kesimpulannya salah nggak? Ini cepat nih, cepat. Sebelum Anda bertanya nih. Tuhanmu, saya nggak katakan Tuhannya Kristen. Tuhannya Laskar Kristen setara dengan kentut. Betul? Sudah bisa ganti tanya nggak? Ya, kesimpulannya dulu. Kesimpulan dulu. Habis itu Anda puas bertanya sampai sore. Kebetulan waktu saya masih ada 5 menit. Gimana? Insyaallah. Assalamualaikum guru Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian yang Kristen yang selama ini takut masuk Islam karena takut sama keluarga, hari ini kita saksikan dari saudara kita Laskar Kristus, dia telah menyatakan bahwa Tuhannya itu adalah sesuatu yang halus, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia, yang mungkin levelnya seperti kentut, angin, setan, jin, ifrit, padale dan seterusnya. Ya itu kesimpulannya. Ya ifrit. Ya. Hantu, itu Tuhannya itu setara, itu dia hakikat dengan itu kesimpulannya. Mau dia terima ataupun tidak, ya mudah-mudahan hal ini bisa mengantarkannya kepada hidayah. Amin. Oke, silakan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ya. Oke, sekarang pertanyaan Bang ya, Bang Juma. Iya, silakan. Ya. Tadi nih belum ada teman-teman yang di sini tadi belum bisa jawab. Saya mengulangi saja. Tadi ada narasi mengatakan bahwa Alkitab, kitab kami itu adalah tulisan-tulisan yang sudah ditambah, terlebih Taurat yang sudah ditambah-tambahi dikurang-kurangi. Jadi katanya bahwa Al-Quran dia hadir sebagai kitab yang sempurna, ya toh. Oke, kemudian dalam logika saya bukan mau bertanya untuk menentang kebenaran yang dari apapun yang kalian mau katakan, bukan. Cuman dalam logika saya, katanya kan sudah lebih sempurna. Berarti kan kalau lebih sempurna, penjelasan, keterangan di dalamnya harus lengkap. Makanya tadi saya katakan, kalau di kitab Anda, baik di dalam kitab orang Yahudi, itu juga yang kami pakai ya dalam perjanjian lama, Taurat. Kemudian kitab para nabi, Yesaya, Yeremia dan lainnya itu kan kami gunakan juga. Itu kan ada dituliskan. Pertama, ada beberapa tokoh yang ada ditulis di Al-Quran, ada juga ditulis di dalam Alkitab. Begitu juga dalam kitab yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Pertama, contohnya tokoh yang pertama sekali manusia, Adam. Di Alkitab dituliskan nama istrinya, namanya Hawa. Orang abang juga percaya ya manusia pertama Adam dan Hawa. Terus di kitab orang abang ada enggak ditulis Hawa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil Abraham. Ini tokoh yang kedua ya, bapak segala bangsa, Abraham. Kalau di Alkitab dituliskan, berikanlah anakmu yang tunggal Ishak untuk dikurbankan. Ada ditulis. Kalau di abang ada enggak? Siapa yang dikurbankan? Itu yang kedua, yang ketiga. Jadi kita kan mau mencari tahu kesempurnaan kita. Karena tadi teman abang yang mengatakan kitab mereka yang sempurna, kitab kami sudah dirubah-rubah, katanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tokoh legendaris yang ketiga itu ya adalah Yesus. Yang disalib itu namanya Yesus. Dan orang Yahudi itu mengakui yang disalib itu namanya Yesus. Kalau di orang abang, Isa itu diangkat hidup-hidup. Kemudian diserupakan lah, orang yang nggak tahu apa-apa dia diserupakan, kaget-kaget dia jadi Isa dan dia disalibkan. Siapa namanya? Kalau dalam kitab abang. Ini apa yang Anda pertanyakan? Ini kan kita kan mau mencari tahu kesempurnaan dari kita masing-masing. Katanya kitab abang yang sempurna. Oke, terus? siapa? Abang mengakui nggak bahwa manusia pertama Adam dan Hawa? Iya, Adam dan Hawa. Terus di kitab abang di mana dia ada ditulis Hawa? Silakan ditambahkan ilmu saya. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran, itu tidak bercerita tentang data-data daripada sensus penduduk. Tidak bercerita tentang bicara sensus penduduk, saya bicara manusia pertama. Jangan dipotong. Inilah kemudian kalau orang berdiskusi membahas Islam tapi hanya modal mulut. Oke, mari. Ya, hanya modal mulut. Yang disempurnakan Al-Quran itu bukan nama-nama. Nanti kau tanya siapa nama istrinya Kain, Habil, anaknya dan seterusnya. Bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan main kepada setiap nabi berdasarkan dengan zamannya. Nabi Adam, terus kemudian nabi-nabi setelahnya, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Yang disempurnakan itu bukan nama-nama, yang disempurnakan itu hukum, panduan hidup manusia. Itu yang disempurnakan Al-Quran, panduan hidup yang disempurnakan oleh Al-Quran, bukan nama-nama orang yang ada di dalam Al-Quran. Coba lihat Islam itu, Tuhannya sempurna enggak? Ilmu tauhid mereka tentang Tuhannya sempurna? Tidak kesekusut seperti kalian. Ada Yesus itu Tuhan, ada Nabi, ada Rasul, ada dia oneness dan seterusnya. Kalau di Islam itu sudah sempurna, Tuhan itu tidak diragukan lagi, Allah. Kemudian berbicara mengenai cara berhubungan dengan Allah, cara berinteraksi dengan Allah, disebut ibadah. Sempurna nggak ibadahnya umat Islam? Sempurna. Salatnya, mau salat apa? Semuanya sempurna. Nggak ada lagi yang ditambah, nggak ada lagi yang perlu dikurangi. Sempurna. Jadi semua yang dimaksud dalam Al-Quran itu semua yang terkait dengan hukum yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, kalau Yesus sempurna nggak ibadahnya? Belum sempurna, karena belum menjadi satu kaidah. Bahkan Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Berarti yang datang setelah para nabi adalah kesempurnaan. Makanya dalam Yeremia 29:11 itu, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang shalom, Islam.
Jadi yang disempurnakan bukan orang per orang, bukan biografi, tapi yang disempurnakan itu adalah hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya di Islam itu ibadah paginya, ibadah siangnya, ibadah sorenya, ibadah malamnya, ibadah subuhnya lengkap, sempurna, tak ada lagi. Nah, sebaliknya di Kristen ibadah minggu itu nggak ada asalnya. Nggak ada asalnya. Contohnya, kesempurnaan itu kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Salat Jumat ada hukumnya, ada perintahnya, ada kaidahnya, ada rukun, wajib dan sunnah di sana. Sempurna. Kalau dibandingkan agamamu, ibadah minggu, mana perintahnya? Nggak ada. Jadi kesempurnaan yang dimaksud Al-Quran itu adalah tata cara bertuhan, tata cara beribadah, tata cara berhubungan kepada sesama makhluk. Hablum minallah dan hablum minan nas. Itu yang disempurnakan oleh Al-Quran. Demikian. Yang belum paham ya, belum paham. Lah Anda kan Kristen, wajar Anda Anda paham. ya gantian dah. Anda belum paham inti dari pertanyaan saya. Anda mengakui namanya istri daripada Adam, itu namanya Hawa. Yang saya tanyakan dari mana kalian ambil kata Hawa? Kalau memang kita pandai sempurna, itu loh yang saya tanya. Kedua, Anda percaya bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Di mana ayatnya tertulis dalam kitab Anda bahwa Ismail yang dikurbankan yang diminta oleh Allah. Iya kan? Kan itu kan pernyataan daripada kalian. Kemudian yang ketiga yang disalibkan itu, kami percaya itu adalah yang namanya Yesus, anak daripada Bunda Maria. Banyak kali, jangan diborong sekaligus, kan kesempatan Anda sampai 1000 pertanyaan. Lalu dalam kitab Anda yang disalibkan pula tadi ini. udah dibilang waktumu itu 1000 pertanyaan, tapi jangan sekaligus Anda borong. Oke? Jadi kalau berbicara mengenai Islam, Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran, kemudian istrinya disebutkan dalam uraian Rasulullah. Hukum Islam itu bersumber dari dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjelaskan tentang nama dari istri Nabi Adam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dah selesai. Pertanyaan yang kedua. Belum selesai Bang, belum selesai. Yang saya tanyakan yang ada. Apa sih orang ini? Sudah selesai. Nabi Adam itu disebutkan kemudian di dalam hadits nama istrinya. Oke? Dah selesai kan? Nah, Kenapa sekarang, dalam Al-Quran? Kenapa nggak ditulis dalam Al-Quran? lah, kenapa kamu yang ngatur-ngatur Al-Quran? Kamu yang mau atur Allah gitu maksudnya? Bukan mau mengatur. Tadi kan kalian bilang kan kita paling lebih. Iya, lebih sempurna lah kitab suci kami. Kenapa ada Karena ketulis dalam Al-Quran, Alkitab? kitab suci kami itu ada dua. Lucu ente itu. Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menguraikan, menjelaskan. Jadi bahasa kata istri di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam itu diuraikan oleh baginda Rasulullah bahwa nama istrinya itu adalah Hawa. Dah selesai. Oke, ketika Nah, selesai. dijelaskan, diuraikan ya dalam apa namanya tadi yang kitab yang kedua, hadis Bang ya. Ya. Oke, itu dapat hikmah dari mana? Rasulullah Muhammad SAW itu ketika berbicara mengenai hal yang diwahyukan oleh Allah, Ya, baik itu informasinya dapat dari mana? Beliau menuliskannya dapat informasi dari mana? Ini saya mau dari tambah Allah pintar, mau langsung ke nambah dalam itu hatinya, saja. langsung ke dalam kalbunya. Oke, itu namanya ilham, itu namanya wahyu. Selesai. Oke, sekarang boleh nggak saya bertanya ya? Ini kan saya Pertanyaan tanya kedua. penasaran. Pertanyaan kedua tadi Ini terkait dengan Nabi Ismail atau Saya Nabi penasaran Ishak. saja, saya penasaran. Kenapa harus singgah-singgah dalam hatinya Nabi Abang? Kok nggak langsung dituliskan saja? Ini logika saya Bang ya, sebagai manusia biasa. Kenapa harus singgah-singgah dulu melalui Nabinya Abang disampaikan, kemudian Ya, itu dituliskan dalam tugasnya beliau. Bil bayyinati tugasnya ya? was-zubur wa berarti- anzalna ilaika oke. dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tugas beliau sebagai nabi sama seperti Yesus tugasnya sebagai nabi. Enggak pernah Lukas serta Paulus yang punya peran Nggak penting. ada tugas, nggak ada tertulis tugas Yesus sebagai Nabi. Abang baca dari mana? Kalau di Alkitab nggak ada ditulis seperti itu tugas Yesus sebagai Nabi. Ini tugasmu. Nggak usah lah menambah-nambah Baik, narasi. baik. Lanjut. Kalau ada Oke, dalilnya sekarang- Yesus Nabi gimana? Hah? Kalau ada dalilnya Yesus sebagai Nabi gimana? Kamu yang memotong-motong apa yang tertulis dalam Bible, karena kau itu bukan pengikut Yesus. Iya, di mana ada tertulis Bang? Di mana ada tertulis Yesus mengatakan Oke. bahwa dia adalah Nabi? Silakan. Oke, dikatakan oleh Yesus bahwasanya seorang nabi akan ditolak dari umatnya. Itu siapa yang dia maksud? Hah? Bang, abang paham nggak? Dikatakan Saya bahwa tanya adalah- dulu, seorang nabi akan ditolak dari umatnya sendiri. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? kalimatnya bukan seperti itu. Bukan, Lalu? bukan ayatnya, bukan seperti itu kalimat lengkapnya. Silakan. Bukan Silakan, seperti silakan, itu. buka. Silakan, Anda yang buka, menyebutkan. silakan. Di dalam kitab mana Anda yang menyebutkan? Di Anda mana dalam kitab menolak, mana? Anda menolak, tetapi Anda mengatakan tidak seperti itu. Berarti Anda tahu. Silakan Memang Anda kalimatnya tunjukkan. nggak seperti itu. Coba ya, Bang. tunjukkan. Iya, dalam tunjukkan kitab kepada mana saya. tunjukkan? Dalam kitab mana? Tunjukkan. Anda yang mendahului. Anda yang mendahului. Anda mengatakan kalimatnya tidak seperti Berarti itu. Anda mengarang. Tunjukkan Anda coba. tidak tahu ayatnya. Anda Tunjukkan tidak kepada tahu. saya. Tunjukkan kepada saya. Mana dalilnya yang Anda maksud? Menunjukkan loh Bang Juma, Anda menunjukkan Anda pertama sekali menyinggung itu, tapi Anda tidak hafal ayatnya. Anda menolak. Dalilnya Kok banyak. menolak? Dalilnya banyak di dalam Bible Anda yang mengatakan seorang nabi akan ditolak. Mana? Seorang nabi akan ditolak.
Jangan hanya ngotot, jangan hanya berkreasi di mana tertulis, di mana tertulis. Contoh misalnya Markus 6 nomor 4, Lukas Oke, 4 satu-satu kita nomor baca, 18, satu-satu, Lukas Markus 4 24, Ayat 4 saya baca, Lukas nggak usah 4 abang sebut. 43, Nggak usah Lukas baca 7 semua nomor satu-satu. 16. Laskar ini nggak bisa diajak kondusif. Nggak bisa, nggak bisa. Tunjukkan aja Bukan gimana? nggak bisa diajak kondusif. Masa kalian mau sebut Bukan satu aja. kita bacakan? Nah, kita Kita baca. orang yang- Saya baca. Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di antara kaum Lord. Ini Itu yang siapa? dikatakan. Dia bukan Nabi yang dimaksud di situ. Dia Nabi yang bukan dimaksud di situ siapa? Memang dalam kebiasaan dalam kehidupan orang Israel. Dengar, memang para nabi-nabi di masa itu memang ditolak di negerinya, kan itu yang dijelaskan oleh Yesus. Jadi Tapi Yesus dia bukan mengatakan, nabi. dalam pandangan banyak orang dia Sekarang nabi. saya tanya, jadi menurutmu Yesus itu bukan nabi? Tidak nabi. Bukan nabi Yesus itu. Berarti Bible salah, berarti Ela salah nih. Aki punya kita nih. Nah, Mana bahaya nih. ayatnya? Ini bukan Yesus mengatakan bahwa aku adalah nabi, aku Oke. tolak seperti itu. Oke, Anda yang oke, tenang ya. mencocok-cocokkan, Anda mencocok-cocokkan di mana ada tertulis? Markus 6 Yesus nomor mengatakan dia nabi. 4, Lukas 4 24. Sekarang kita Ini baca bahaya, Lukas 4 bahaya ayat 4. narasi dia nih. Bahaya dia. Satu per satu seolah-olah isi Anda benar. Kita baca Lukas 4. Modal congor kayak Anda gini. yang modal congor. Turunin Kita aja, baca Kak. kalimatnya. Turunin aja kak. Sudah ada si Anton. Iya, dia modalnya modal congor aja teriak. Matius, Loh, Bang Laskar, Bang Laskar. Baca salah rupanya, Bang. Matius, Apa salah? Bang Kita lihat Laskar, pembuktian. Bang Laskar. Wah, turun ya. Iya, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat itu. Kenapa Yesus mengatakan itu ya? Karena dia ditolak oleh umatnya sendiri, tuyul. Nah, Mana sih cuma sama Nabi 26? Lihat ya di situ. Perikopnya kan Yesus ditolak itu. iya, Yesus ngaku nabi, banyak dalilnya. Dia dari tadi ngerotot sendiri. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ada yang mau menambahkan narasinya, silakan. Atau membantah saya tadi, silakan. Di Matius 13:57 tadi tuh sangat eksplisit tuh. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia di sana kan huruf besar, biasa kan merujuk pada Yesus tuh. Terus Yesus ngomong, memang seorang nabi itu dihormati, gitu kan. Tapi yang tadi tuh agak meleset itu. Yesus bukan nabi katanya. Ya, dia sekte baru sekte baru. Aduh, Allah. Saya tambahkan sedikit Bang Zuma. Mohon maaf. Silakan, Jadi Agus, silakan. gini, sebetulnya dia itu mau dijelasin kayak apa ya? Karena dia membawa misi mungkin apa ya, pembenaran untuk ininya dia agak sulit diajak diskusi memang. Tadi udah dijelaskan juga. Seandainya kan tadi dia ngomong dia beda ruh dengan roh itu sebetulnya beda, ya kan? Ruh tadi saya ingin jelaskan dua kata roh dengan ruh itu satu hal yang nantinya berbeda sebetulnya. Kalau ruh itu sesuatu nyawa ya di dalam diri manusia. Kalau roh memang hantu di secara logikanya memang hantu seperti itu. Makanya sebetulnya dia menginginkan sesuatu yang tidak terlihat dan bisa menghidupkan orang itu ruh. Nah, makanya saya tanya roh itu seperti apa ya? Emang yang tepat itu adalah hantu gitu loh. Nah, beda ruh dengan roh gitu loh. Seperti itu. Kalau Ruhil Kudus itu kalau di kita kan di ufuk mubin kan itu kan malaikat Jibril sebetulnya. Itu juga ruh gitu loh. Maksudnya dikatakan di situ nama lain malaikat Jibril itu juga Ruhil Kudus gitu loh. Seperti itu. Jadi makanya saya tadi ingin menanyakan kalau di Anda roh itu seperti apa supaya tadi Bang Zuma katakan memang benar istilahnya dari kayak apa ya hantu yang memang roh-roh jahat. Mereka nggak pengen dikatakan roh itu hantu, nggak pengen karena bernarasi nanti kepada keburukan kan gitu. Gitu seperti itu Bang Zuma mungkin. Ya, benar-benar Abu, Masya Allah. Betul sekali. Jadi pada kesimpulannya saudara-saudara Kristen ini harus mutar kepala untuk menghindari itu. Itu baru dasar pertama. Lukas 24:37, Yohanes 4:24 itu pada level pertama. Tataran intinya kemudian adalah ketika ada sosok yang datang kepada penulis-penulis kitab mereka yang mengaku sebagai Yesus yang adalah bintang timur. Dan pengakuan Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 13 nomor 3. Tidak ada orang yang mampu dengan mulutnya berkata, terkutuklah Yesus karena bimbingan roh Tuhan. Tidak ada. Dan tidak ada orang yang mampu berkata, Yesus adalah Tuhan tanpa bimbingan Roh Kudus. Itu pengakuan Paulus. Jadi Roh Kudus membimbing orang Kristen berkata, Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus. Tapi katanya Roh Kudus. Lagi-lagi nanti larinya kemana? Pneumahagios. Apa itu? Hantu bersih atau hantu suci. Itu hantu suci. Makhluk halus. Holy Ghost. Holy Ghost. Lagi-lagi itu apa? Karena kalau Roh Kudus itu, roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu diterangkan Yesus dalam Yohanes 16.
nomor 13, nomor 14, nomor 15. Roh Kudus, roh kebenaran, roh kudus yang datang kepada roh kebenaran akan membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. Kalau membimbing semua manusia kepada kebenaran, tidak akan mungkin bertentangan dengan kitab Tanak. Tidak akan mungkin bertentangan dengan Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam kitab Perjanjian Lama, poinnya di Yesaya 45, nggak mungkin bertentangan. Yang namanya roh kebenaran pasti sejalan dengan ajaran ruah yang datang kepada para nabi. Tidak mungkin bertentangan. Nah ini kok tiba-tiba Yesus menjadi Tuhan, katanya bimbingan Roh Kudus. Roh yang mana? Paulus sendiri memberikan patokan 1 Korintus 12:3. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus terkutuk karena bimbingan roh Theos, roh Allah. Kata dia, kata Paulus. Berarti roh apa yang menghinggapi orang-orang Kristen sehingga bangga dengan mengatakan Yesus telah mati digantung di atas salib karena kutuk dosa manusia. Di situ. Makanya kesimpulannya memang saudara Kristen ini adalah penyembah roh, penyembah makhluk halus. Gitu. Demikian. Ada yang keberatan? Silakan kita diskusikan. Saya izin sapa dulu ya abangku. Yang Iya, silakan. Bang Mento, ini mentol apa mento? Mentol. Yuk, Halo, selamat siang Bang. Agama apa Bang? baru masuk Islam. Bang. Oh baru masuk Islam, Masya Allah. Mualaf ya Bang? Iya, mualaf, Oh, mualaf apa? baru 2 tahun. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Bang Alea. 2 tahun dah. Ya, saya sapa dulu nih ya, Bang Alea si Gopis. Halo, Abang, Kakak. Ya, selamat siang. Bang Leor, tolong di mute dulu sebentar nanti saya sapa. Selamat siang Bang, agama apa Bang? Islam. Islam? Ya, Ya, kita naikkan Kristen ya Bang ya. Ada yang mau disampaikan Bang? ada. Ya, kalau gitu, Abang Islam apa tidak ini? Masa masuk tidak mengucapkan salam? Halo? Allah. Maaf ya Bang ya, saya izin turunkan dulu. Oke, Bang Leor, selamat siang Bang Leor. Tadi saya sapa tapi tidak dijawab. Bang Leor. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Waalaikumsalam. Ya, Muslim, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Itu aja yang aku hanya mendengar lah, dimana terjemahan Alkitab orang itu memang sangat beruntung kali kenal sama Bang Juma. Jadi aku selama ini aku pun walaupun aku Islam, memang di Alkitab Al-Quran pun aku hanya bisa baca, kurang mengerti. Cuman hanya ayat-ayat sholat lah yang aku mengerti kan. Untuk mengerjakan sholat itu aku mengerti. Di ajaran dulu sekolah Arab, dari kecil diajari sekolah Arab kan. Dulu nenekku itu orang Nasrani, masuk Islam, tapi aku lahir dari Muslim. Gitu Pak Juma, terima kasih sama Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang di bawah tolong permintaan yang Kristen yang naik ya. Yang Kristen yang naik biar kita bisa diskusi di sini. Ya, Bang Zuma silakan lagi Bang, karena nggak ada yang ngapa di sini, nggak ada yang Kristen Bang. Lanjut dulu Bang. Ya, silakan teman-teman, Baik, silakan. jadi gini Bang, tadi saya baru mendengar ya, membaca ya, pengertian apa yang disampaikan Bang Zuma ini masuk akal logika ya, secara nalar maupun akal sehat kita lah, terkait dengan kata-kata tadi Elohim tadi, kata-kata apa namanya, udara tadi ya, sebenarnya Ya, memang ruh itu Elohim. udara. Ruh Elohim itu bukan roh kudus yang dimaksud roh Allah gitu loh. Jadi masa ya ada ya, ini nggak masuk akal, masa ya melayang-layang di atas air gitu loh. Nah, kalau Allah yang menciptakan misalkan bumi ini sebelum ininya, ada Allahnya terus di mana dulu gitu loh, sebelum itu gitu loh. Dan ini menjadi pertanyaan bahwasanya penerjemahan dari roh Elohim itu benar udara. Kalau udara memang benar, oksigen itu memang meliputi bumi, di atas angin, di atas air, memang angin benar. Dan tadi disampaikan terkait dengan hidungnya keluar masuknya udara, oksigen. Nah benar itu tadi. Itu narasinya aja, masya Allah benar. Sebenarnya nggak bisa dipatahkan. Nggak bisa dipatahkan. Jadi kata-kata arwah Elohim itu dikatakan Allah itu sangat jauh sekali gitu loh, sangat jauh sekali. Mau dinarasikan kayak muter seser ya nggak bisa, saya rasa logika ya, maksudnya akal waras kita ya. Ini yang disampaikan di sambungan itunya tadi yang di hidung tadi di Ayub 27. Ayub 27 tadi kan benar Iya, gitu, masya Allah itu benar. Jadi mau membantah apa mereka itu gitu loh. Dan penerjemahan saja, Tuhan dari Tuhan kan repot juga kalau disampaikan itu kan. Ya lanjut Bang Zuma, mungkin kasih penyampaian untuk teman-teman yang di bawah ini, mungkin lebih menguatkan kalau dengan mereka ini kan kadang-kadang kayak Kak Yosi tadi kan berretorika bahwasanya kalimat syahadat kita itu artinya gini Bang Zuma, tadi kan dikatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan.
Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ini retorika bahasa. Yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah meniadakan Tuhan-Tuhan yang selain Allah gitu loh. Iya, selain Jadi Allah, betul. mengesahkan Tuhan yang satu gitu loh. Malah di-kick balik oleh Bang Sodik tadi, Bang Santa tadi meng-kick balik gitu loh. Ini bahasa retorika. Kami kan dituduh bermendusta atau yang lainnya tadi kan. Tentang apa? Kalimat kalian berdusta. Katanya Allah itu maha kuasa. Tapi kenapa Allah itu nggak mampu? Kalian katakan bisa jadi apa saja. Duh, ada sifat kemustahilan bagi Tuhan. Lah, saya tadi tanya, dikatakan Tuhan ini syaratnya apa? Saya bilang gitu kan. Kalau dia nantinya seperti makhluk tidur, ya makan, ya ini, ya itu bukan Tuhan, makhluk, saya bilang gitu. Kan itu pakai balik begitu. Nah, seperti apa dinarasikan gitu loh. Dia ingin menyampaikan, membalikan fakta bahwasanya kalau Allah maha kuasa, kalau Allah maha kuasa, berkuasa nggak dia menjadi makhluk gitu, menjadi manusia, maksudnya dia begitu. Seperti Tuhan kami kan gitu tadi dia. Nah, itu kan narasi tadi. Menggiring opini tadi, seperti itu. Mungkin bisa diterangkan sedikit Bang Juma. Ya, baik, Masya Allah. Jadi lengkap sudah keilmuan Islam ya. Ketika dari aspek pendalaman materi tentang Allah dari Islam, kemudian kita sempurnakan kemudian penjelasan itu dengan memberikan narasi tentang Bible terkait dengan Tuhan. Jadi di dalam Yeremia 10 nomor 6, di situ dikatakan Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Itu satu. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kalau tidak serupa dengan apapun, berarti kita tidak bisa kemudian mensifatinya dengan sifat makhluk. Dengan apa kita harus mensifati beliau, Tuhan ini? Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga aku sama? Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan di luar aku. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti Tuhan. 2 Samuel 7:22, aku maha tinggi, tak ada yang serupa dengan aku. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yohanes 1 nomor 14, Logos itu dibentuk menjadi daging. Yang dibentuk menjadi daging ini jadi Tuhan. Sementara Tuhan yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, itu tak ada. Tak ada Tuhan yang dibentuk. Makanya untuk mensiasati ini kemudian mereka, polemikus ini, mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau begitu, maka kita kembalikan kepada mereka Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ayo. Jadi 200% dong. 200%. Bapak adalah roh. Berarti Bapak ini 100% Tuhan, 100% makhluk halus. Ayo, mau kemana? Kristen ini mau kemana? Pegangannya mau kemana? Tak ada pegangan sama sekali, nggak ada. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa ya iduhum wa yumannihim, itu jelas setan yang menjanjikan mereka. Tak ada yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka dibangkitkan kemudian. Sementara yang dijanjikan oleh setan itu hanya janji tipuan belaka. Itu jelas itu. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian. Orang-orang Kristen ini, saudara-saudara kita Kristen ini akan kesusahan ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Sulit sesulit-sulitnya. Lebih mudah bagi mereka meloloskan kemudian Pak Bom masuk ke lubang jarum daripada meloloskan konsep ketuhanan mereka untuk rasional. Jadi itu adalah hal yang mustahil. Maka mereka mengatakan apa? Iman itu di atas akal. Itu sudah konsep yang keliru. Iman di atas akal, konsep yang keliru. Kalau iman di atas akal, berarti Tuhan yang berfirman di dalam kitab mereka itu adalah Tuhan yang tidak maha tahu. Kenapa Tuhan tidak maha tahu? Karena apa yang diajarkan Tuhan tidak sesuai dengan akal yang dia ciptakan sendiri. Sama seperti pabrik menciptakan mobil. Ada pabrik membuat mobil, kemudian mobilnya sudah ada, buku panduannya tidak sesuai dengan mobil tersebut. Mobilnya metik, tapi bukunya menceritakan tentang cara operasional kulkas. Gabrul. Tuhannya diciptakan dengan sempurna, serupa dengan Tuhan katanya. Tapi begitu turun kitabnya entelheng ente, entah kemana-mana perginya. Tuhan jadi manusia, manusia jadi mayat, bangkit dari mayat menjadi Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Gimana ceritanya? Tuhan memberikan manusia sebagai pemimpin. Katanya di dalam Kejadian 1 nomor 26, turunlah ke bumi, jadilah pemimpin di bumi untuk berkuasa kepada seluruhnya. Kau jadi yang paling top di bumi. Tapi dikasih akalnya, lalu dikasih buku panduan untuk menjadi pemimpin di bumi. Buku panduannya ke kiri, otaknya ke kanan. Apa yang terjadi? Imani saja.
Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, yang penting barang siapa, Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, pokoknya selamat. Nah, itu aja intinya tuh. Intinya di situ, pejamkan mata, dekapkan kedua tangan di depan dada, dengarkan musik, pikirkan keselamatan, lalu bernyanyi dengan suara lembut, neteskan air mata, pokoknya selamat. Itu namanya cuplis, cukup percaya iblis. Nah, gitu teman-teman, silakan. Baik, alhamdulillah. Jadi gini bang, kan mereka meyakini juga nih bang, ada di perdebatan tentang dosa turunan nih bang. Jadi anggap ya seorang bajingan, seorang pendosa apapun, yang penting kalau percaya Yesus selamat yang gitulah, itu kan. Padahal seorang itu akan menanggung dosa sendiri kan gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan ajaran Isa atau bukan ajaran Yesus kan bang ya, terkait dosa keturunan itu kan. Coba bang disingkat aja bang, ini biar teman-teman nanti memahami supaya rasional mereka itu terbangun gitu, bahasanya kalau mabuk ya dosanya tanggung sendiri, jangan disuruh nanggung Tuhan gitu loh bang. Seperti itu bang, coba bang. Iya. Kalau diceritakan kemudian di dalam Kejadian 2, Kejadian 3 nomor 14, 15, 16. Apa yang diterangkan di sana? Yang dikutuk adalah tanah, yang dikutuk adalah iblis. Itu jelas. Tidak bisa keluar dari konteks itu. Ketika Adam kemudian dinyatakan jatuh dalam percobaan, di dalam kitab Kejadian dikatakan Adam dan keturunannya diberkati. Itu satu. Adam dan keturunannya diberkati. Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam jatuh, kemudian Adam bertaubat, lalu kemudian tobatnya diterima oleh Allah. Berarti tidak mewariskan kemudian kesalahan. Justru yang diwariskan oleh Adam adalah ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, di dalam kitab Kejadian, ya, di Kejadian 2, Adam itu kemudian ketika dibujuk oleh ular, ularnya mental. Datanglah ke Hawa istrinya. Jatuhlah dia kemudian. Apa yang terjadi? Ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, seketika kemudian mereka tahu diri mereka dalam keadaan telanjang. Berarti sebelumnya tidak tahu. Nah, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti sampai hari ini Adam telanjang, keturunannya telanjang, anak cucunya telanjang, dan tidak sadar kalau dirinya telanjang. Bagaimana mau jadi pemimpin di atas muka bumi, cuples? Nggak sadar dirinya telanjang. Berarti otak nggak berfungsi. Kalau otak nggak berfungsi, bagaimana mau buat listrik, bikin komputer, bikin HP, internet? Mau jadi pemimpin apa? Yang ada turun ke bumi dimakan sama singa, ditelan sama buaya. Jadi itu konsep yang keliru. Harusnya manusia itu berterima kasih kepada Adam alaihissalam. Harusnya. Kalau kita melihat dari, ya silakan. Sabar, diselesaikan dulu, nanti baru disapa kamu. Kamu kan tamu. Lanjut Bang Zuma. Ntar lagi baru selesaikan. Ya lanjut Bang. Jadi kesimpulannya, kematian Yesus itu menurut Roma 5 nomor 12, kematian Yesus itu dikarenakan karena adanya dosa satu orang bernama Adam yang kemudian menjalar ke bumi, ke anak-anak turunannya. Dosa apa? Dosa kutuk. Kita lihat di dalam Kejadian 3 yang tadi, ternyata yang dikutuk itu adalah ular dan tanah. Ular ini iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas tiang salib untuk melepaskan kutuk hukum dosa, berarti dosanya siapa yang ditebus? Iblis. Dosanya iblis yang itu baru paketnya betul. Kenapa? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian muridku yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini siapa? Yudas yang berkhianat kemudian. Akibat dari pengkhianatan ada penyaliban. Akibat ada penyaliban, iblis berjasa melakukan itu. Kalau kematian itu menebus dosa iblis, maka berhasillah iblis. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini posisinya di mana? Ikut menyelamatkan, mendukung penyaliban yang menyebabkan dosa kutuk itu lepas, atau menolak penyaliban. Rupa-rupanya, yes, Kristen pun ikut berkongkol di dalam misi pembebasan iblis dari kutuk yang tadi. Maka iblis lepas. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya ke bumi. Nah itu masalah besar. Jadi tidak ada dosa waris. Kenapa dikatakan tak ada dosa waris? Karena Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 9 nomor 16 dan seterusnya, Matius 19 nomor 16 dan seterusnya, Guru, ya apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan. Oh itu semua sudah aku lakukan, Guru. Betul? Yes. Kalau begitu jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, sempurnakan dengan satu poin itu, yaitu menjual hartamu, maka kamu sudah sempurna. Ikutlah denganku. Itu kata Yesus. Untuk selamat ikut Yesus. Tak ada Yesus ditanya apa yang harus aku lakukan supaya hidup kekal. Percaya aku mati di atas tiang salib. Nggak ada itu, nggak ada. Itu karang-karangan gereja kemudian nggak ada. Bohong ya? Jadi bohong. Jadi keselamatan menurut Yesus, kesimpulannya keselamatan menurut Yesus Yohanes 17 nomor 3 adalah percaya Yesus Rasulullah.
titik tanpa ada penambahan satu huruf pun. Demikian. Ini ya Bang Zuma, saya sapa dulu ya. Ya silakan, silakan. Ya Bang Santo, ya silakan Bang Santo. Jadi Gunda gini, anehnya teman-teman Kristen kita ini, mereka sudah mengetahui gitu yang biasa diskusi kan, misalnya contoh di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus ini berkata kan bukan sebagai menurut firman Tuhan kan kayak gitu. Terus ada juga data di 1 Korintus 7 nomor 25 itu, sekarang tentang ini bunyinya gini, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku Paulus tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku. Nah, jadi 14 surat Paulus ini kan bukan, dia mengatakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Misalnya Gunda tadi bawa Roma 5 nomor 12 kan. Roma 5 nomor 12 kan itu dia bercerita tentang Adam. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menyatakan diri aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris kan kayak gitu. Terus menyebut nama Adam aja Yesus nggak pernah loh. Tapi tiba-tiba Paulus menyebutkan tentang nama Adam di situ. Terus tentang dosa waris. Nah anehnya ya Gunda ini, maksudnya ini teman-teman Kristen kita ini kalau saya lihat ya, mereka sebenarnya punya akal gitu. Nah cuman karena data-data ini Punya otak. oh iya punya otak gitu. Cuman karena akal nggak data-data punya. ini, data-data ini yang jadi nggak punya otak gitu. Punya otak, tapi tidak digunakan, makanya tidak berakal. Iya, kayak gitu kan. Nah, makanya jatuh di kata imannya aja gitu loh kalau saya lihat ya, karena data-data ini yang kayaknya hilang akal gitu loh. Nah, makanya jatuhnya ya iman aja gitu. Karena nggak bisa. Itu pun ini Dinda, tidak ada juga imani aja. Iman itu bahasa Quran. Yang ada mereka itu adalah percaya saja. Iya, percaya saja gitu. Karena udah jelas Hebat ya, bahasa Quran yang diambil ya Bang Zuma ya. Iya, nggak sampai pada level iman mereka itu. Percaya aja. Makanya mereka itu disebut aliran kepercayaan. Gitu ya. Makanya tadi waktu saya sanggah Bang Zuma tentang kelahiran Ismail dari jalur Hajar gitu kan, mereka tetap nggak mau ngotot. Padahal mereka kelahiran daripada Ismail, anak dari Abraham itu seperti matahari yang terang benderang gitu loh. Mereka menolak itu gitu loh. Katanya, kata Tuhan itu bukan anak. Bahkan saya gitu, kalau itu bukan anak resmi dari istri Abraham, berarti menuduh Abraham itu zina dong. Gitu. Karena di luar konteks daripada anak yang diberkahi seperti suami istri, berarti di luar itu Anda menyebutkan Abraham itu berzina. Saya bilang gitu, gak berani mereka juga. Gak berani mereka, akal-akalan mereka. Makanya menolak Ismail itu sama aja menolak Abraham tadi tentang dua anak mereka sebutkan anak tunggal tadi loh, Bang Zuma tadi makanya. Iya. Saya izin sapa dulu ya. Boleh ya Bang Zuma ya? Iya, boleh. Iya. Bang Nazar. Halo Nazar. Ya, selamat siang Bang. Agama apa? Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Naikan Kristen di sini ya Bang. Ada yang mau disampaikan sedikit saja? Silakan. Iya Bunda, Bang Zuma, terima kasih, saya sampai gemeteran ini ya. Ya mohon maaf. Iya Bang. Ya emang orang tua saya, ibu tiri saya emang mualaf. Alhamdulillah, emang orang tua saya punya istri itu 4 Bang Zuma. Insyaallah. Ya 5 Bang Zuma. Jadi yang 4-nya itu emang udah muslim, yang satunya ini mualaf. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Singkat cerita emang saya dari pertama kecil sampai detik ini, saya itu nggak mau tahu yang namanya Kristen Bang Zuma. Keturunan saya emang orang tua saya itu cuma muslim, cuman saya pas mendengar Bang Zuma, alhamdulillah Bang Zuma saya nambah ilmu di sini. Alhamdulillah. Ya, Jadi saya tahu ya siapa itu Yesus. Saya sebenarnya tahu Yesus itu di Kristen itu tuh Nabi Isa alaihissalam. Saya tahu. Cuman Bang Zuma ini pemaparannya, penjelasannya sangat jelas. Mohon maaf nih Bang Zuma nih, saya emang bekerja di daerah Jakarta Barat, Kembangan. Saya kan kerjaan saya antar jemput anak buah saya. Di situ saya ngeliat ada misionaris Bang Zuma. Iya, di mana-mana Bang. Dia bawa buku kitab itu tebal sekali, sekitar ada 2 tuh yang dia bawa. Namun saya pas kebenaran saya lagi bawa bos saya. Andai kata saya nggak bawa bos saya, akan saya hampiri Bang Zuma. Wawasan saya memang dulu itu nggak tahu apa-apa. Cuman pas dengar dari Bang Zuma bla 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 bla, nyangkut semua ke saya, otak saya Bang Zuma. Pengen saya sampaikan. Alhamdulillah. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, makasih Bang. Ya, alhamdulillah. Ya, Ya, Bang Nazar, ada yang mau diapa lagi biar kita lanjut untuk diskusi nih, karena ada Kristen di sini. Oh yaudah. Ya maaf ya Bang Nazar. Bang Zuma, Maaf kalau nggak ada Kristen nggak Ya, masalah. amin. Abang juga. Ya Bunda Nora ya, sehat semua apologet Islam, alhamdulillah. Amin. Ya. Masya Allah. Terima kasih Bang Nazar. Zuma, Bunda Nora. Ya, Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhtiar duha. Ini dari kemarin-kemarin ini. Mohon maaf saya turunkan saja. Ya, oke. Ya, silakan duha. Silakan duha. Tadi kamu mau apa katanya kan? Silakan. Itu ada Bang Zuma. Ya, selamat siang ya. Selamat siang semuanya ya. Ya, terutama kepada Bang Zuma, selamat siang Bang Zuma. Siang Bang, siang. Ya, saya tertarik dengan tema ini Kristen penyembah Lucifer ini Bang Zuma. Ya. Ya, apa benar begitu ya Bang Zuma? Kalau saya katakan benar Bang, nggak diragukan itu Bang. Karena Yesus mengatakan apa Bang? Dalam Matius 21 Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah di Yohanes 1 ayat pasal 1 sampai yang ke
18 mengatakan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahulukan aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sekarang dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, semoga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberikan kita kecerdasan dan menguatkan iman kita. Biarlah melalui video ini juga memberikan kita pemahaman dan kecerdasan. Ya, ini saja yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.